Halo, bersama kami di podcast Kata Kuah. Asiknya bincang Aqua. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu sengketa di perbatasan Timor Leste. Ya, jadi awalnya tuh di wilayah Timor Leste itu diklaim sama Portugis nih. Portugis tuh mengklaim wilayah Timur itu daerah kolonialnya. Terus yang Timur Barat itu diklaim sama Belanda. Jadi awalnya Timor Leste itu terbagi menjadi dua daerah, yaitu Timur dan Timur Barat. Timur itu punya Portugis dan Timur Baratnya itu milik Belanda. Berarti dulu di negara Timor Leste dijajah oleh dua negara. Ya, Portugis sama Belanda. Oh, Portugis sama Belanda. Oke. Terus karena kedua negara itu, Portugis sama Belanda itu udah menandatangani kontrak of Paravinci. Nah, kontrak Kalau boleh tahu itu tahun berapa itu? tahun 1755. Dulu 1755. banget gak tahu. Lama ya. Lu belum ada, Cok. Ada saya belum ada ini. Ya, kontraknya itu menandatangani kalau wilayah Portugis itu wilayah Timur itu wilayah punya Portugis dan Timur Baratnya itu milik Belanda. Terus tapi dalam perjanjian itu tuh belum menentukan batas-batas yang jelas antara Timur sama Timur Barat. Jadi kayak masih ragu gitu loh. Masih ambang. Masih ngambang-ngambang. Masih nggak jelas berarti ya. Iya, nggak jelas. Perbatasannya. Timur itu sampai mana, Timur Barat itu sampai mana itu tuh belum jelas. Oke. Terus selanjutnya gimana? Jadi kan meskipun udah ada perjanjian nih, tapi kan itu kan udah lama tuh dari tahun 1916 ya. Tuh dengerin tuh. 17 Agustus 1916. Tapi kan itu udah lama gitu kan. Jadi seiring berjalannya waktu tuh kayak udah beda pemikiran orang-orangnya gitu kan. Oh, iya. Terus akhirnya tuh pada tahun 1975, itu tepatnya tanggal 7 Desember, itu tuh Indonesia malah ngelakuin invasi melalui kayak operasi militer gitu ke wilayah Timor Leste. Berarti Indonesia nggak cuma dijajah tapi menjajah juga. Dijajah juga kan tuh. Timor Leste dijajah Indonesia. Aduh. Bisa dikatakan menjajah. Iya. Oh, bisa dikatakan gitu. Menginvasi gitu kan. Oke. Terus waktu pada tanggal 17 Juli tahun 1976 itu Bapak Presiden kita saat itu, Bapak Soeharto itu menandatangani Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor ke dalam NKRI. Oh, jadi karena Bapak Soeharto itu latar belakangnya kan TNI ya. Jadi Militer. Iya, militer. Keras berarti, Iya. tegas. Dia kan berusaha buat Mengembalikan wilayah Timur. Iya, menjaga kesatuan yang KRI Kesatuan. itu. Ya benar, karena itu akhirnya Timur itu berhasil jadi wilayah provinsi di Indonesia saat itu. Oh, berarti gabung ke Indonesia Ya, lagi. udah masuk Indonesia. Oh. Oke, berarti ya Pak Soeharto saya. Tapi setelah itu ada kelanjutannya lagi nggak? Ada. Nah ini kan meskipun udah jadi satu itu kayaknya itu mungkin rakyat sana itu mungkin masih ingin untuk merdeka. Oh, masih memperjuangkan gitu. Iya. Memperjuangkan dari yang dulu itu, yang sebelumnya itu. Iya, dari turun temurun itu kan. Oh iya iya. Jadinya itu pada tanggal 11 Februari tahun 1999 itu Bapak Presiden kita yang udah ganti Presiden. ya itu Bapak Habibie itu memberikan pernyataan kalau Timur itu akan diberikan kemerdekaan Karena udah nggak militer lagi gitu ya. karena udah beda basic. Oh, benar beda basic. Basic dari akademi ya. Aduh. Iya. Benar. Oke. Terus itu tuh Bapak Presiden itu memberikan dua pilihan kepada rakyat Timor Leste. Yang pertama itu memberikan status Timor Leste itu jadi daerah otonomi khusus dengan kewenangan yang lebih luas, atau menolaknya jadi Timor Leste-nya itu kembali ke PBB. Nah, tapi karena waktu itu mayoritas rakyat Timor Leste-nya itu menolak, jadi Timor Leste-nya itu kembali ke PBB dan melepaskan diri dari Oh, jadi negara sendiri dari merdeka sendiri. Oh iya iya. menyuarakan buat merdeka gitu. Benar. Masih belum ini ya.
masih pengen merdeka sendiri. Belum move on. Iya. Aduh. Benar-benar. Kisahnya kalau yang sudah saya cari-cari di internet, kisahnya Timur Leste itu kalau nggak salah itu tanggal berapa? Tanggal 20 Mei 2002. 20 Mei 2002. Setelah pisahnya Timur Leste dari NKRI, bukannya menyelesaikan masalah, malah ada masalah lainnya, kayak sengketa perbatasan darat. Iya kan? Iya. Apa aja sih? Di wilayah mana tuh Mas Rijal? Di wilayah Citrana. Citrana. Ada di Citrana. Hmm. Jadi itu ceritanya itu waktu Indonesia dan Timor Leste sudah menjadi negara, itu merupakan suatu daerah netral yang tidak boleh dimanfaatkan dua negara itu di sana. Itu di daerah netral itu ada apa? Ada sebuah sungai yang itu menjadi batas negara dua tersebut dan itu merupakan wilayah netral. Tetapi Timur Leste malah Membangun sebuah bangunan di sana, memanfaatkan wilayah netral tersebut. Itu kan dilarang dalam undang-undang gitu. berarti hal itu yang mau menyebabkan konflik. Makanya Indonesia protes ke PBB Oke. atas tindakan Timor Leste tersebut. Gitu. Ya, ya. Dibawalah kasus tersebut di PBB. Ya. Apa yang udah dilakukan Timur Leste itu dibantah, diprotes oleh pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia juga. Terus seperti yang diketahui itu dari wilayah kita itu NTT dan Timur Leste itu punya adat istiadat yang sama secara turun menurun telah menjadi saudara kita, masih menjadi bagian NKRI juga. Dalam perundingan wilayah sengketa tersebut, baik pemerintahan Indonesia dan baik negara sebelah Timur Leste menyepakati bahwa bersepakat dan menghormati hukum adat masing-masing yang belum terselesaikan di wilayah tersebut. Berarti mereka tuh menjunjung tinggi nilai adat gitu. Benar. Mengutamakan nilai adatnya gitu. Benar. Lanjut Mas Rizal. Tapi hasil dari persidangan itu sendiri belum mencapai titik temu di mana masalah wilayah steril tersebut tidak mencapai titik temu antara Indonesia maupun Timor Leste. Makanya setelah itu Timor Leste juga masih saja mendirikan bangunan di situ. Oh, Nah, malah itu ngerujak masalahnya. ya? Iya. Rujak. Iya, nyalain sih itu. Begitu saja ya. Ya itu aja sih. Kalau yang masalah yang masih ada sampai sekarang bahkan malah. Sampai sekarang masih dipermasalahkan wilayah sengketa tersebut, sengketa perbatasan darat dari wilayah Timor Leste sama wilayah Indonesia. Begitu saja Mas Arta. Oh iya. Kita lanjut break dulu ya. Oke. Oke. Jeda dulu, kita mau istirahat sambil minum-minum dulu. Halo, selamat datang di podcast kita Kata Aqua. Asiknya bincang Aqua. Oke, sekarang kita ada di segmen kedua. Nah, di mana segmen yang pertama tadi kita udah membahas mengenai bagaimana terjadinya konflik dari Indonesia dan Timor Leste. Dan di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang penyelesaian konflik yang ada di antara Indonesia dengan Timor Leste. Oke, selamat datang ya di podcast kita. Kita bakal seru-seruan bareng di podcast ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita mau bicara tentang permasalahan Indonesia dan Timor Leste. Nah, kayak yang kita udah bahas di segmen pertama, kalau membahas mengenai dua negara berarti sama dengan artinya kita membahas dengan hukum internasional. Nah, mungkin kita mengulik dulu nih tentang prinsip hukum internasional. Nah, untuk prinsip hukum internasional itu dilakukan dengan dua metode penyelesaiannya. Metode penyelesaian yang pertama itu ada penyelesaian dengan cara damai dan yang kedua dengan cara paksa. Nah, untuk penyelesaian cara damai itu gimana sih, Kak? Yang penyelesaian secara damai itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan melalui politik, itu kayak perundingan gitu. Nah, yang kedua dengan jalur hukum, itu tuh ada adjudikasi melalui Badan Peradilan Internasional yang ada. Kalau yang kedua? Yang kedua ada metode penyelesaian dengan cara paksa. Itu kayak terjadi kekerasan seperti peperangan, terus seperti blokade gitu. Oke, mungkin kalau dari dua prinsip yang tadi dibahas, mungkin
permasalahan tentang Indonesia dan Timor Leste masuknya yang cara damai. Oke, nah tadi kan udah dijelasin nih tentang hukum internasional. Nah, terus mekanisme sengketa antara Indonesia dengan Timor Leste itu gimana sih? Kan tadi udah disampaikan sama Kak Farah ya, kalau prinsip hukumnya itu ada 2 metode, secara damai sama secara paksa. Untuk mekanismenya sendiri itu dilakukan dengan menggunakan penyelesaian secara damai dengan cara perundingan atau negosiasi, di mana adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jadi penyelesaiannya itu secara hukum internasional setelah adanya perundingan berkali-kali antara dua belah pihak negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui cara yang damai ya, yaitu kesepakatan dari 2 negara. Nah, mungkin 2 negara ini kan pasti berkumpul ya, pernah ada perkumpulan, dan ada yang tahu nggak sih kayak isi kesepakatan bersama gitu? Oke, jadi aku pernah baca kalau isi kesepakatan itu ditandatangani oleh 4 raja, di mana 3-nya itu terdiri dari Indonesia dan 1-nya itu dari Timor Leste. Untuk isinya sendiri itu gimana sih Kak? Jadi isi kesepakatan itu yang pertama memperkokoh tali perdamaian dalam melestarikan adat. Yang kedua, mendukung tegaknya perdamaian di tepal batas yang telah ditetapkan dalam sumpah adat dari leluhur. Yang ketiga, itu menjalin kerjasama untuk meningkatkan harkat dan martabat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan itu tuh masih banyak lagi. Nah, di tanggal 22 Juli 2019, tepatnya di Jakarta, itu tuh terjadi 2 pertemuan antara Indonesia dan Timor Leste. Nah, dari pertemuan itu tuh ada hasilnya nggak sih? Jadi hasil kesepakatan penyelesaian batas wilayah Noel Basi Citrania serta Bijael Sunan Oben. Aku juga mau tanya nih, upaya yang udah dilakukan oleh negara Indonesia sama Timor Leste itu apa aja gitu? Jadi upaya penyelesaian konflik dari kedua negara itu tadi kan udah dibahas, jadi secara damai. Nah, itu sendiri hubungan antara kedua negara itu udah berjalan baik dari dulu. Nah, terus didukung dari pertemuan antara kedua negara juga. Jadi kayak Perdana Menterinya Timor Leste itu udah sering datang ke Indonesia buat ikut konferensi gitu, salah satunya kayak konferensi di Bali. Nah, terus juga dari kerjasama kedua belah pemerintah, dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Timor Leste, itu udah menghasilkan berbagai kesepakatan, salah satunya kayak kesepakatan tentang perbatasan antara daratan kedua negara. Jadi gitu. Setahu aku juga kedua negara ini membentuk Joint Border Committee atau kesepakatan yang kemudian dijadikan sebagai untuk menyelesaikan sengketa batas daratan ini. Nah, kemudian pada tahun 1904 disepakati kesepakatan Trakat dan Permanent Court of Arbitration atau PCA tahun 1914. Dan 2 kesepakatan ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan batas wilayah dari Indonesia dan juga Timor Leste. Nah, oke. Dari perbincangan kali ini aku bisa menyimpulkan nih bahwa masyarakat Indonesia sama Timor Leste itu memiliki sosial kultur yang sama, hukum tatanan adat yang sama. Jadi mereka itu bisa menyelesaikan konflik ini itu dengan perdamaian gitu, dengan suasana kekeluargaan. Ya, betul. Oke. Nah, sesuai dari kesimpulan yang tadi Ani bicarakan bahwa pada akhirnya konflik antara Indonesia dan Timor Leste ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan perundingan-perundingan tersebut. Nah, mungkin sampai di sini aja podcast kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next episode. Dah.